Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga dengan izinnya kita dipertemukan kembali di kelas Miss Online edisi ke-8. Para santriwati, kaifa halukunna hadzal yaum? Semoga antunna senantiasa sehat walafiat serta berbahagia. Pada kesempatan ini kita bisa lihat di layar ada gambar bahtera di lautan. Jika rumah tangga kita berada di dalamnya, tentu berbagai hal akan kita lakukan agar nyaman dan selamat sampai tujuan. Akan tetapi, kalau bukan karena ibadah, rumah tangga itu berat. Betul tidak, Umahat? Hal ini dikutip dari catatan Umurman beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersinergi dengan anggota keluarga, terutama dengan pasangan kita, agar bahtera tidak karam di lautan? Yuk kita sama-sama bahas di pertemuan kali ini yang Ana rangkum dari materi Sain dengan tema Menjadi Ibu Solihah yang Dicintai. Ada beberapa hal yang sangat mungkin kita lakukan agar bisa menjadi ibu solihah yang dicintai. Pertama, semangat ibu dalam mencari ilmu agama. Mengapa kita harus semangat? Karena kita harus mampu memberikan bekal dunia, bahkan lebih berat bekal akhirat, yaitu ilmu syar'i seperti memahami akidah yang sahih, ilmu tentang ibadah, juga ilmu yang mempelajari bagaimana menjadi ibu, istri, sekaligus pendidik bagi anak-anak. Poin yang kedua, sematkan niat dalam setiap aktivitas. Wahai para ibu dan calon ibu, seperti kita ketahui kegiatan ibu berdurasi 24 jam dalam sehari non-stop ya. Jika kita menyematkan niat di dalamnya, maka dari mulai bangun tidur, membereskan rumah, mendidik anak-anak, melayani keperluan suami, dan kegiatan ibu lainnya, hal tersebut akan menjadi ladang ibadah. Kita juga akan bahagia karena mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga agar kita bisa menjadi ibu solihah yang dicintai adalah bisa mengena kecerdasan anak. Ketika kita mampu mengena kecerdasan anak, maka kita akan berusaha memupuk kelebihan anak sekaligus memperbaiki kekurangannya. Mungkin sedikit sharing terutama untuk ibu dan untuk keluarga yang baru membangun rumah tangga, bahwa meskipun anak-anak dilahirkan dari satu rahim ibu, akan tetapi mereka dibekali oleh Allah dengan kecerdasan dan kelebihannya masing-masing. Nah, hal tersebut memerlukan kehati-hatian dan kesungguhan dari ibu untuk berusaha mengenal kecerdasan anak-anak. Misalnya ketika ibu menemukan sang kakak yang hampir tidak pernah keluar rumah, penurut, disiplin, dan penuh tanggung jawab, hal ini tidak terjadi secara instan, tidak langsung serta-merta menjadi seperti itu. Akan tetapi, terbentuk dari semua kondisi pembiasaan, terutama dari ibu semenjak ibu mengandungnya. Hal tersebut tidak bisa disamakan juga dengan sang adik atau anak berikutnya, karena kondisi ketika mengandung sang adik dan pembiasaan yang dilakukan oleh ibu pasti berbeda. Kemudian, cara memupuk atau mengarahkan agar kecerdasan anak timbul atau terarah dengan baik berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu memiliki pedoman dan acuan dalam mendidik anak. Sudah bisa ditebak ya, pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk teknis dan praktis yang sesuai dengan fitrah anak atau manusia sudah terdapat di dalamnya, yang nanti berujung ke terminal akhir yaitu kesolihan anak. Dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA dalam sebuah kajiannya, bahwa mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Dengan kata lain, berusaha mensolihkan anak sama dengan berusaha mensolihkan diri sendiri. Karena Allah memerintahkan kita agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Seperti terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kembali ke contoh, jika ibu yang sedang mengandung terbiasa melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur, bangun di sepertiga malam, berdoa, memasak untuk sahur keluarga, dan pembiasaan baik lainnya, pastinya memerlukan perjuangan, pengorbanan, serta keikhlasan. Hal itu secara tidak langsung berefek mendidik anak atau memberikan pembiasaan kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Maka ketika anak lahir, pembiasaan tersebut akan terlihat pada anak dan perlu terus dipupuk atau diarahkan agar pembiasaan baiknya istiqomah dan bisa memunculkan diamondnya atau kecerdasannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Masih menurut Ustadz Abdullah Zain, yaitu fitrah di sini adalah menerima kebaikan. Hal ini diberikan oleh Allah untuk membantu atau memudahkan orang tua dalam mendidik anak-anak. Kembali ke contoh, sekaligus nanti ada pertanyaan tersembunyi. Contohnya, ketika sang kakak punya sebungkus kue, ia menawarkan sepotong kue kepada yang lain. Berbeda dengan sang adik, ketika ia punya sebungkus kue, ia menawarkan sebungkus kue kepada yang lain. Begitupun ketika sang kakak diberi uang 50.000, ia simpan dan ia gunakan sesuai keperluan. Berbeda dengan sang adik, ketika ia diberi uang 50.000, ia pergi bersama temannya keluar, kemudian membeli makanan bersama teman-temannya, dan ketika kembali, uang tersebut sudah habis. Ya, pertanyaan tersembunyinya, kira-kira kecerdasan apa yang dimiliki oleh sang adik dan apa sebaiknya yang ibu katakan kepadanya, ya. Sekali lagi, kira-kira kecerdasan apa yang dimiliki oleh sang adik dan sebaiknya ibu mengatakan apa kepadanya. Itu nanti bisa dijawab melalui voice note, ya. Kita lanjut ke materi. Karena Allah memberikan modal bahwa setiap anak menerima kebaikan, maka berikut adalah tips untuk orang tua, terutama ibu, 5 hari mengubah gaya parenting. Yang pertama, tersenyum. Yang kedua, berbicara dengan lembut. Ketiga, kompetisi antar anak. Keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kelima, menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu mengetahui dan memahami pilar-pilar pendidikan anak. Inti dari poin di atas adalah bahwa anak perlu dibina dari segi akidah, ibadah, adab dan akhlak, perasaan atau empati, mental dan karakter seperti keberanian, kedisiplinan, dan lain-lain, keilmuan, kemasyarakatan, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pembinaan seksualitas atau tarbiyah jinsiyah. Contoh tarbiyah jinsiyah adalah mengenalkan panggilan AA kepada anak laki-laki, panggilan teteh kepada anak perempuan. Contoh selanjutnya, mengenalkan dan membiasakan anak menutup aurat sejak kecil dan juga menjelaskan bahwa aurat anak laki-laki berbeda dengan aurat anak perempuan. Kita lanjut ke poin yang keenam, mampu menanamkan keimanan pada anak. Ini adalah poin penguatan dari poin sebelumnya. Faktor keimanan atau akidah harus ditanamkan sejak dini, karena dengan pondasi akidah yang kuat, insya Allah anak akan mampu bertahan ketika menghadapi badai permasalahan hidup. Contohnya, menanamkan keberadaan Allah yang selalu mengawasi dan mendengar hambanya akan memotivasi anak berlaku jujur dan berbuat baik. Menjadi ibu solihah yang dicintai, poin ketujuh adalah menanamkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam.
Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat mendekatkan diri yang disyariatkan seperti doa, takut, tawakal, rogobah, senang, rohbah, takut, dan inabah, kembali atau takut. Tauhid asma wa sifat adalah beriman pada nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menurut apa yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Intinya, menjadi ibu solihah yang dicintai berarti berusaha mendidik anak agar memahami tauhid yang telah disebutkan, sekaligus mendidik diri sendiri agar memahami dan mampu mendidik diri sendiri dan mampu menyampaikan tauhid ini dengan benar kepada anak. Contoh ketika anak meminta sesuatu yang ia inginkan, sementara kita belum bisa memberikannya, maka arahkan agar ia meminta hanya kepada Allah. Lalu ketika anak bertanya lagi, maka kita harus menjawabnya dengan pemahaman yang benar. Poin yang terakhir, yang ke-8 adalah mendoakan anak. Wahai para ibu dan calon ibu, mari kita sama-sama memanjatkan doa di setiap waktu demi kebaikan dan kebahagiaan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua menjadi ibu solehah yang dicintai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sementara Ana tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, Ana lanjutkan ke pertanyaan. Perlu diingat bahwa jawaban dikirim langsung di grup menggunakan rekaman suara atau voice note pada pukul 13.25 nanti. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anti ketika membaca dan mengetahui tugas Miss ke-8? Lalu apa yang Anti rencanakan setelah membacanya? Pertanyaan kedua, apa yang akan Anti katakan kepada anak jika mereka melakukan apa yang Anti tugaskan? Sebaliknya, apa yang akan Anti katakan jika anak ngeyel bahkan tidak melakukan yang Anti tugaskan? Sekali lagi, kirimkan jawaban langsung di grup menggunakan rekaman suara atau voice note pada pukul 13.25 nanti. Sekian dari Ana. Barakallahu fikunna, Ummu Muhammad.